Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pak D. Kali ini kita akan membahas tentang aktivitas pembelajaran gerak berirama SMP kelas 9. Sebelum kita memulai materi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa dipersilakan. Halo semua, jumpa lagi dengan Pak D. Sehat-sehat semua kan kalian? Pada kesempatan ini, Pak D akan membahas materi tentang aktivitas pembelajaran gerak berirama. Coba kalian jawab, ada yang tahu tidak perbedaan antara senam irama dan senam ritmik? Sudahkah kalian mencoba untuk menjawab? Yuk kita lihat apa sudah benar jawaban kalian. Pertama, pengertian dari senam irama. Senam irama merupakan salah satu bentuk dari gerak berirama. Senam irama memiliki komponen gerak. Komponen gerak dalam senam irama terdiri dari rangkaian gerakan senam yang dilakukan dengan rangkaian langkah-langkah yang disertai ayunan lengan dan sikap badan dengan diiringi suatu irama atau musik. Pengertian yang kedua, senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dalam ritme yang tetap. Biasanya, ritme gerakan dapat dilakukan dengan hitungan atau irama musik. Nah, senam ritmik ini dapat dilakukan tanpa menggunakan alat dan dapat juga menggunakan alat-alat yang dipegang atau yang disebut dengan hands apparatus seperti bola, tali, tongkat, simpai, dan gada. Nah, bagaimana semua sudah mengerti kan antara perbedaan senam irama dan senam ritmik? Materi berikutnya kita akan membahas tentang aktivitas pembelajaran gerak variasi dan kombinasi rangkaian langkah kaki dan ayunan lengan, aktivitas gerak berirama menggunakan senam aerobik. Ada apa saja sih? Yang pertama, pengertian senam aerobik. Kedua, keuntungan melakukan senam aerobik. Ketiga, aktivitas pembelajaran senam aerobik. Yuk kita simak. Pengertian dari senam aerobik adalah serangkaian gerak yang dipilih secara sengaja dengan cara mengikuti irama musik yang juga dipilih, sehingga melahirkan ketentuan ritmis, kontinuitas, dan durasi tertentu. Hal itu bertujuan meningkatkan kemampuan kardiovaskuler dan pembentukan tubuh. Yang kedua, keuntungan melakukan senam aerobik. Apa saja sih keuntungan melakukan senam aerobik? Yang pertama, untuk melatih jantung. Kedua, untuk melatih kekuatan otot. Ketiga, untuk melatih daya tahan otot. Yang keempat, untuk melatih kelentukan. Dan yang terakhir, untuk melatih komposisi tubuh. Berikutnya, aktivitas pembelajaran senam aerobik. Aktivitas pembelajaran senam aerobik yang pertama ada pemanasan atau yang disebut dengan warming up. Hal ini disebut aerobiknya. Kedua, pendinginan atau cooling down. Nah, secara tidak langsung kalian pernah melakukan hal tersebut. Pemanasan dan pendinginan sangat penting dilakukan sebelum dan sesudah olahraga. Kenapa begitu? Karena kita akan bisa terhindar dari resiko cedera. Baik, ke materi berikutnya, yaitu aktivitas pembelajaran gerakan pemanasan. Apa saja sih di dalam pembelajaran gerak pemanasan? Yang pertama, aktivitas pembelajaran jalan di tempat. Kedua, aktivitas pembelajaran gerakan kepala. Ketiga, aktivitas pembelajaran gerak bahu. Keempat, aktivitas pembelajaran gerakan pinggang. Kelima, aktivitas pembelajaran gerak dada, pinggang, paha, dan kaki. Keenam, aktivitas pembelajaran gerakan peregangan.
Setelah itu, mari kita simak bersama dari penjelasan aktivitas di atas. Yuk! Aktivitas pembelajaran jalan di tempat. Jalan di tempat merupakan salah satu bentuk latihan gerak berirama. Hal ini karena di dalam jalan di tempat irama, derapan langkah dihitung dengan irama gerak yang tetap. Tujuan jalan di tempat untuk melatih otot tungkai dan melatih persendian lutut dan pergelangan kaki. Berikut ini adalah contoh cara melakukan aktivitas pembelajaran gerak jalan di tempat. Aktivitas kedua, pembelajaran gerak kepala. Gerakan kepala berirama adalah aktivitas gerakan kedua dari aerobik dengan menolehkan kepala ke samping. Tujuan gerak kepala berirama untuk melatih persendian dan otot leher ke arah depan, serta melatih persendian otot leher ke arah samping. Contoh gambar aktivitas gerak kepala berirama, kalian perhatikan berikut ini. Aktivitas ketiga, pembelajaran gerakan bahu. Gerakan bahu merupakan menggerakkan bahu secara berirama. Tujuan gerakan bahu untuk melatih persendian dan otot bahu, serta meluaskan gerakan pada bahu. Perhatikan contoh gerakan bahu berikut ini. Gerak melangkah berirama sambil menggerakkan bahu ke berbagai arah. Aktivitas keempat, pembelajaran gerak pinggang. Yang pertama, aktivitas pembelajaran yang keempat ini akan mempelajari tentang menggerakkan pinggang berirama dengan hitungan. Tujuan gerakan pinggang untuk meluaskan gerakan pada persendian dan otot pinggang. Perhatikan contoh gambar gerakan pinggang di bawah ini. Gerakan menekuk lutut kanan dan kiri berirama sambil meluruskan tangan ke atas. Aktivitas yang kelima, pembelajaran gerak dada, pinggang, paha, dan kaki. Aktivitas gerak berirama ini adalah gerakan dada, pinggang, paha, dan kaki. Tujuan aktivitas ini ada 3. Yang pertama, meregangkan otot lengan sisi badan kiri, kanan. Kedua, meregangkan otot tubuh. Ketiga, meregangkan otot tungkai. Nah, berikut ini adalah contoh gambar gerakan aktivitas dada, pinggang, paha, dan kaki. Gerakan menekuk lutut dan gerakan lengan berirama. Aktivitas keenam, pembelajaran gerakan peregangan. Aktivitas gerak peregangan merupakan gerakan yang tetap dilakukan dalam gerak berirama. Tujuan aktivitas gerak peregangan yang pertama, meregangkan otot lengan sisi badan kiri kanan. Kedua, meregangkan otot tubuh. Ketiga, meregangkan otot tungkai. Perhatikan gambar contoh berikut ini. Gerak meregangkan sisi kanan dan kiri. Nah, itulah tadi bentuk-bentuk bagian dari aktivitas senam berirama. Secara tidak sadar, kalian semua pasti pernah melakukannya saat sebelum dan sesudah berolahraga. Kali ini kalian bisa mencoba di rumah kalian masing-masing. Bagaimana belajar kalian hari ini? Pasti lumayan sudah menambah wawasan kalian belajar tentang materi senam berirama dengan Pak D. Baik semua, cukup sampai di sini materi yang sudah Pak D sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa berdoa untuk mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.